الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Muslimun Curah Jeru Panji Situbondo rahimani wa rahimakumullah. Guru kita Imam An-Nawawi, penulis kitab ini, mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfus wath thamarat wa basyiris sabirin." Ini surat Al-Baqarah 155. Kita diberi pembelajaran, diberi dasar di dalam membahas tentang sabar ini dengan ayat 155 surat Al-Baqarah. Dan sungguh akan aku uji kalian dengan sedikit bisai'in, dengan sedikit ketakutan, minal khauf wal ju' dan kelaparan, wa naqsim minal amwali wal anfus, dan kekurangan di dalam hal harta dan jiwa dan buah-buahan, maka kabar gembirakanlah kepada orang-orang yang bersabar. Bapak Ibu sekalian, ayat ini perlu kita cermati bahwasanya cobaan yang diberikan oleh Allah di sini ini, ujian yang diberikan kepada Allah di sini ini berupa bisyai'in. Ini sedikit. Artinya apa? Artinya dalam ukuran atau takaran bahwa manusia itu sanggup untuk menjalani. Jadi di sini ujian di sini bukan berupa adab atau hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi sebatas sebagai walana beluwannakum, akan aku uji kalian, dan sungguh akan aku uji kalian, ya, dengan sedikit, tidak banyak. Kalaupun takut, ketakutan itu sesungguhnya tidak beralasan kalau sampai takutnya sangat-sangat takut. Sesungguhnya hal-hal yang dibikin oleh Allah untuk menjadikan kita takut itu tidak serius, tidak sampai mencelakakan gitu. Nah, ini dalam rangka apa? Hanya untuk mengetahui Allah Subhanahu wa taala itu untuk menguji kadar keimanan. Sebagaimana dalam surat Al-Mulk itu dinyatakan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan maut dan kehidupan, ya, untuk menguji seberapa di antara kalian yang memiliki atau yang beramal atau yang berbuat kebaikan. Sebenarnya untuk menguji. Jadi tidak sampai untuk menghancurkan. Kalau musibah yang dihadapi oleh kaum Nabi Lut itu memang tujuan Allah untuk menghancurkan. Nabi Lut, Nabi siapa lagi? Nabi Nuh itu tujuan untuk menghancurkan. Ujian atau musibah yang diberikan oleh Allah. Lah, kita ini orang-orang mukmin, orang-orang yang meyakini tentang Allah Subhanahu wa taala dan agama Islam ini, ujian-ujian itu sebatas untuk menguji kita, sebatas untuk mengukur kadar keimanan kita. Jadi tidak sampai kita itu akan dibinasakan, tidak sampai dibinasakan seperti itu. Ya, karena rumusnya jelas di dalam surat Al-Ankabut itu ayat 2, ahasiban nas, ya, apakah kalian akan menyangka ayat suraku
ayyaqulu amanna, kalian akan menyangka dibiarkan begitu saja ketika telah mengatakan aku beriman. Wahum la taftanun, sedangkan mereka belum atau tidak diuji. Jadi ini satu keniscayaan, Pak. Jadi dua ayat ini dari Al-Ankabut dan surat Al-Baqarah 155 ini satu rangkaian, bahwasanya ujian Allah ini dalam rangka untuk meneguhkan, mengukur keteguhan keimanan seseorang. Ahasiban nas ayatsraku ayyaqulu amanna wa hum la taftanun. Jadi apakah kalian menyangka, apakah mereka manusia menyangka akan dibiarkan begitu saja ketika dia menyatakan aku telah beriman, padahal mereka belum diuji. Jadi iman dan iman itu kalau sudah melalui fase ujian. Itu ya Bapak sekalian. Nah, dalam 155 Al-Baqarah yang membuka bab sabar di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini dinyatakan, ditegaskan oleh Allah bahwa ujian itu sifatnya musibah, ketakutan, kekurangan buah-buahan, minum buah-buahan, kekurangan jiwa. Itu sifatnya hanya sedikit atau tidak totalitas. Kalaupun wanaksim minal amwal, kalau berkurangnya harta, tidak sampai harta itu habis, atau tidak sampai kita itu tidak bisa beli beras, atau tidak sampai kita itu tidak bisa makan. Diuji dengan berkurangnya harta, yaitu bisa jadi usaha kita tidak lancar, ditipu orang, ditipu kolega. Bisa jadi tanaman-tanaman kita, pertanian kita tidak panen secara optimal. Tetapi tidak sampai kita itu betul-betul tidak bisa makan. Ini ujian yang hanya sebagian-sebagian saja. Jadi tidak sampai membinasakan kita. Ujian hanya untuk menjajaki, untuk mengukur seberapa kadar keimanan kita. Itu. Kemudian ketakutan ini bisa terjadi atas dua faktor. Ketakutan memang faktor eksternal, yakni misalkan di daerah konflik takut sekali kalau sekali waktu ada roket yang nyasar ke atap rumah kita misalkan, itu takut seperti itu. Takut dalam kondisi umum, yaitu kondisi eksternal, atau takut ketika hidup di tengah-tengah perkampungan yang baru yang terkenal sangat rawan kriminal misalnya, takut, khawatir. Terus ada ketakutan itu yang faktornya dari dalam diri, takut nanti tidak bisa bersosialisasi, takut nanti ke depan bagaimana kalau tidak mendapatkan pekerjaan bagi yang masih sekolah, yang masih jomblo takut kelak bagaimana kalau tidak dapat pasangan yang ideal. Ketakutan semacam itu, dan itu keniscayaan. Nah, diberi ketakutan semacam itu dalam rangka Allah ingin mengukur sejauh mana dia kembali berserah diri atau bersabar di dalam menghadapi ketakutan itu, ya. Khauf, walju, kelaparan tadi itu tidak bisa makan dan tidak sampai mati karena kelaparan. Faktornya juga dua, karena sumber daya kita memang tidak menghasilkan. Misalkan kita usaha kita rugi misalnya atau bangkrut, kita nanam tanaman tidak panen secara optimal, atau makanan memang langka, mau beli berasnya beras impor. Konon beras impor sekarang dari Cina itu mengandung plastik, kalau dimakan kemudian jadi penyakit. Itu ada ketakutan semacam itu. Nah, kalaupun bukan
pasokan bahan makanan yang berkurang, pasokan bahan makanan melimpah, panen-panen melimpah, tapi bukan milik kita. Kita harus beli dan kita tidak punya uang, misalkan uang terbatas. Nah, ini juga termasuk ketakutan atas harta dan ketakutan atas sumber daya alam. Terjadi pengurangan harta dan jiwa. Ini maksudnya orang ditinggal mati, baik yang mati dirinya sendiri maupun orang-orang terdekat kita. Terjadi wanaqsi minal amwali wal anfus. Bagi yang sudah mengalami pasti bisa merasakan ketika punya anak kecil yang masih lucu-lucunya umur 2 tahun, 3 tahun ditinggal mati. Ini reaksinya bisa macam-macam. Kalau orang tidak kuat iman, tidak bersabar, bisa macam-macam. Bisa tasakhut, bisa mencela takdir, memaki-maki Allah, bisa seperti itu. Dalam satu hadis qudsi dinyatakan ketika seseorang dikehendaki mati putranya yang masih kecil, kemudian Allah bertanya pada malaikat. Allah Maha tahu, Allah sudah tahu, tapi Allah ingin mengajarkan ini kepada hamba-hambanya yang lain. Wahai malaikat, sudahkah engkau ambil nyawa anak si fulan? Sudah ya Allah, sudah kami laksanakan, sudah meninggal. Lalu bagaimana reaksi si fulan ketika anaknya engkau ambil, kemudian dia mati? Reaksinya dia memuji engkau dan dia bertahniyah, innalillah, mengucap innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh, kalau begitu bangunkan dia istana di surga, namakanlah dinamakan istana pujian pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang ditinggal mati anaknya yang masih kecil dan dia mampu bersabar dan dia memuji Allah Subhanahu wa taala, maka seketika itu Allah membangunkan, atas kehendak Allah, para malaikat membangunkan istana pujian kepada orang yang ditinggal mati anaknya dan dia bersabar. Dan as-sabru 'inda sadmatil ula, sabar itu adalah pada kejadian pertama. Ketika terjadi kematian jedes itu, ya disitulah ujian atau kadar kesabaran itu diukur. Kalau terjadi ujian jedes, terima kabar anaknya meninggal, kemudian dia teriak-teriak dulu, memaki-maki dulu, baru kemudian beberapa menit sadar, kemudian astagfirullah, kemudian innalillah dan lain sebagainya, itu bukan bersabar, tidak masuk dalam kategori yang as-sabru 'inda sadmatil ula tadi. Nah, sabar yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sabar pada saat pukulan pertama itulah. Tidak tahu nanti mungkin kayaknya di hadis-hadis sabar ini nanti ada seseorang wanita yang dia meratap-ratap, meraung-raung, nangis di atas kuburan. Konon itu kuburan anaknya yang barusan meninggal. Kemudian Nabi SAW melintas di belakang wanita itu, kemudian mengatakan, sabar ibu, bahwa semua akan mengalami kematian. Kemudian orang ini tidak noleh, tidak apa, dia berteriak mengatakan, kamu tidak merasakan apa yang aku rasakan. Kemudian Nabi berlalu, kemudian ada yang ngasih tahu bahwa yang ngomong tadi itu Rasulullah. Kemudian wanita ini sangat menyesal, istighfar, sangat menyesal, kemudian memburu mengikuti sampai ke rumah Nabi dan dia minta maaf. Kemudian Nabi SAW menyatakan as-sabru inda sadmatil ula. Sesungguhnya ibu, kesabaran itu pada saat kejadian di pertama. Ini jadi sedemikian besar fadilah bersabar ketika kita menghadapi musibah, baik musibah itu berupa ketakutan terhadap sesuatu maupun terhadap pengurangan atau kehilangan harta benda, jiwa, dan buah-buahan, panen-panenan, mangga, ya Pak, pau, padi, semua tanaman-tanaman kita yang kita harapkan bisa menghasilkan tetapi justru rugi, mana obatnya, obat itu apa? Butok ya, mana butoknya mahal,
mahal kadek angel gitu ya, kadek sulit mendapatkannya, pas panenannya tidak sepadan. Ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa basyiris sabirin, dan kabar gembirakanlah bagi orang-orang yang bersabar terhadap ujian-ujian tadi itu, terhadap ujian-ujian berupa ketakutan, berupa sedikit ketakutan dan sedikit kelaparan tadi itu, kemudian pengurangan harta, pengurangan jiwa, pengurangan hasil-hasil panenan tadi itu. Bagi orang yang mampu bersabar itu apa sih kriterianya? Yang pertama, minimal tidak tasyahud, tidak mencela keadaan. Itu syarat utama orang bersabar. Di atasnya apa, kemarin kita ada 4 tingkatan itu. Di atasnya yaitu ridho. Sabar itu tidak tasyahud, ya sudahlah, gimana lagi. Terus ridho sama sekali tidak menyesal, tidak susah sama sekali, ya ridho biasa. Ridho. Di atas ridho itu masih ada lagi apa? Bersyukur. Masya Allah, bersyukur. Jadi kalau bersyukur itu dapat musibah tambah senang. Itu ada cerita satu teman di Jakarta, dia berapa jam sekali harus cuci darah secara manual. Di selang itu sudah ada, dia bisa melakukan sendiri karena stadium bisa di cover sendiri seperti itu. Dan dia bersyukur, dia tidak ingin sembuh dari itu. Karena apa? Karena dengan posisi seperti itu, dia berkesempatan setiap detik ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bersyukur, justru bersyukur. Dia tidak ingin ditinggalkan oleh kondisi seperti itu. Ini bersyukur, ini tingkatan paling tinggi di saat seorang menerima musibah atau menerima ketidakenakan. Itu yaitu 155 surat Al-Baqarah yang dijadikan khotimah oleh Imam An-Nawawi di dalam membahas bab sabar di dalam kitab beliau, kitab Riyadhus Shalihin ini. Kemudian dilanjut ke ayat berikutnya, Az-Zumar ayat 10. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya tidaklah seseorang yang mampu bersabar kecuali dia dicukupkan pahala mereka dengan tanpa hitungan. Sungguh bagi orang-orang yang bersabar, maka baginya dicukupkan pahala yang tidak ada hitungannya. Selama ini yang kita tahu bahwa pahala yang tidak ada hitungannya itu diantaranya adalah siam, Pak. Ya, as-shaumu li wa ajzi. Som itu, puasa itu adalah untukku dan aku yang akan memberikan pahala, kata Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hitungannya. Kalau amal-amal soleh yang lain itu standar. Man qara'a harfan min kitabillahi ta'ala, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah Ta'ala, yakni Al-Quran ini, falahu hasanatan, maka baginya satu kebaikan, satu pahala. Ya. Wa hasanat bi asyra misluha, dan satu kebaikan tadi itu dilipatkan menjadi 10 yang semisal. Ini Al-Quran, dan seperti itulah kebaikan-kebaikan pada umumnya. Kita sudah pelajari di bab niat kemarin. Apabila kita berniat untuk berbuat kebaikan, belum sempat melakukan pun sudah dapat satu pahala. Dan apabila kebaikan itu jadi diwujudkan, maka dicatat pahala 10 kali lipat. Itu secara umum. Tetapi puasa Ramadan itu tidak dihitung, tidak terhitung, tidak terbilang. Tidak ada angka yang disebutkan oleh Allah, tidak terbilang karena saking banyaknya. Bersabar itu juga seperti itu. Orang yang mampu bersabar, maka baginya diberikan pahala bi ghairi hisab. Pahalanya yang tidak pakai hitungan. Nah, ini luar biasa. Pahala yang tidak ada hitungannya. Nggak ngerti sudah kita. Saking besarnya. Maka
kedudukan bersabar itu sangat-sangatlah tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mengupayakan kesabaran dengan kita mengilmui detil-detilnya, itu merupakan satu keniscayaan bagi kita apabila kita ingin memperoleh kedudukan yang tinggi di sisi Allah, dimuliakan oleh Allah dan segenap makhluknya di dunia maupun di akhirat kelak. Mudah-mudahan kita bisa demikian. Amin Allahumma amin. Kita cukupkan untuk kali ini karena masih ada 2 ayat yang kalau 2 ayat ini kita bahas sangat panjang dan kita tunda untuk yang akan datang. Kita fahamkan 3 ayat barusan ini saja. 2 ayat ya, 2 ayat. Oh maaf, masih ada satu yang komplementer, yang masih terkait erat, yakni surat Asy-Syura ayat 43. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Walaman sabara wa ghafara inna dzalika labin azmil umur." Dan sungguh barang siapa yang bersabar dan memberi ampunan, dan mampu bersabar dan suka memberi ampunan, sesungguhnya yang demikian itu merupakan semulia-mulia urusan, semulia-mulia perkara, min azmil umur. Maka salah satu amaliyah yang terbaik, yang mulia di sisi Allah yang bisa kita laksanakan adalah bersabar dan suka memaklumi kesalahan orang lain, bersabar dan suka memaafkan. Ayat-ayat tentang keutamaan memaafkan sangat banyak, tetapi di sini akan kita batasi, kita kasih penjelasan di dalam surat Asy-Syura juga ayat 40. Asy-Syura 40. Tarhim ya Pak. Nah, kita cukupkan sebentar. Seberapa perlu kita memaafkan orang sekarang ini Pak? Dalam surat Asy-Syura ayat 40 itu dinyatakan bahwasanya ahasiban nas, dinyatakan bahwa wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Balasan terhadap keburukan itu adalah keburukan yang setimpal. Ini normatifnya Pak. Kalau kita dipukul orang tidak boleh, dipukul tangan kanan pipi kanan kasih pipi kiri tidak boleh. Nah, keadilan di dalam Islam itu keburukan yang ditimpakan oleh orang kepada kita itu dibalas secara adil dengan yang setimpal. Ada yang kalau nyawa dengan nyawa, darah dengan darah, itu betul. Itu. Bahkan kalau orang membunuh orang hukumannya kisos, dibunuh juga. Gitu. Nah, tetapi di sini dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Waman ghafa, waman afa wa aslaha fa ajru 'ala Allahi innahu la yuhibbul zalimin." Dan barang siapa yang suka memaafkan dan berbuat kebaikan, dan permaafannya itu tadi menghasilkan kebaikan, begitu ada yang menafsirkan seperti itu, maka pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah tidak suka atau tidak mencintai orang-orang yang berbuat zalim. Jadi kita perlu nggak memaafkan? Ustadz, saya ini, tetangga saya itu begini-begini, atau teman saya itu begini-begini. Ini sebaiknya dimaafkan nggak? Kita lihat dulu menurut ayat ini. Kalau permaafan kita itu akan memperbaiki keadaan, maafkanlah. Tapi kalau permaafan kita ini membuat yang bersangkutan itu semakin menjadi-jadi, maka jangan dimaafkan. Proses aja secara keadilan, secara hukum. Tadi itu dinyatakan wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atu misluha. Setimpal, balasannya harus setimpal. Tapi kalau sekiranya kita memaafkannya itu menghasilkan kebaikan, perubahan, kedamaian bersama, maafkan. Demikian Bapak sekalian ya, sudah ada adzan, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.